Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal ajak teman-teman semua, bukan ngajak ya, bakal sharing ke teman-teman semua di sesi gambar selu. Kali ini aku bakal sharing ke kalian bagaimana caranya aku membuat sebuah vektor. Vektornya temanya kali ini itu aku bakal membuat sebuah roti. Roti tawar teman-teman. Bread ya. Jadi kita bakal bikin roti tawar biar agak kayak bule-bule gitu, makanya roti tawar. Bukan roti tawar aja sih, roti ya. Nah, jadi aku bakal bikin vektor roti tawar di sini. Aku bakal kasih tahu kalian bagaimana step by stepnya, dan buat kalian yang masih baru belajar, mungkin belajar Adobe Illustrator, belajar membuat vektor, bisa banget nonton video ini sampai habis ya. Oke deh, langsung aja. Di sini seperti biasa aku udah siapin dokumen baru. Gak aku kasih nama dokumennya. Dan aku udah siapin ada color palette-nya juga. Ini warna-warna roti. Kalau teman-teman mau pakai juga silahkan di screenshot saja. Kemudian untuk artboard-nya aku menggunakan ukuran seperti biasa 1080 pixel, 1080 kali 1080 ya teman-teman. Kita bikin square aja. Oke, kalau gitu udah siap ya. Langsung aja ya. Yang pertama, tentunya aku di sini suka membuat base dengan shape tool ya teman-teman. Jadi kita bikin kerangkanya biar mudah itu menggunakan shape tool aja. Jadi kalau sekarang kita mau membuat roti, biasa kan roti itu dominannya menggunakan shape-nya kotak ya teman-teman. Jadi kita pakai rectangle dulu. Sini aku bikin rectangle seperti ini. Ya, aku mau ganti warnanya deh. Langsung warna base rotinya. Pakai warna yang ini. Kemudian dia kan nggak cuman kotak aja nih, aku mau kasih bagian atasnya tuh biasanya lebih apa ya, lebih melengkung, lebih ada fluffy-nya, apa sih namanya ya, agak gendut-gendut gitu di atasnya teman-teman. Nah jadi aku kasih gendut-gendutnya itu menggunakan ini. Aku nggak tahu sebutannya apa karena aku bukan tukang roti juga, belum pernah bikin roti. Tapi teman-teman semoga kebayang ya, nanti kalau udah selesai juga mungkin kebayang, oh ini loh maksudnya yang bagian atas yang gendut-gendut itu. Kemudian kan udah jadi dua shape ini teman-teman. Nah aku pengen yang bagian bawah ini mungkin agak sedikit lebih lebar daripada yang bagian atas, atau sedikit lebih kecil juga it's okay, terserah teman-teman. Kalau aku pengen dia agak lebih besar, aku menggunakan direct selection tool teman-teman. Di sini aku klik titik yang sebelah kiri bawah dulu, aku gedein dikira-kira aja. Ditahan shift ya teman-teman biar dia presisi, biar nggak lari-lari kayak gini. Jadi tahan shift, dia langsung naik. Nah seperti ini, nggak usah terlalu lebar, sepertinya cukup. Kemudian aku mau bikin round di sampingnya sini, di ujung-ujungnya aku nggak mau dia runcing, jadi aku bikin dia agak tumpul, melengkung seperti ini. Udah kelihatan kayak roti belum? Belum ya? Nanti kalau udah kita kasih warna lain, kita highlight, mungkin akan lebih jelas teman-teman. Dari dua shape ini aku mau gabungin menggunakan shape builder tool, shift M ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan pathfinder juga. Di sini kita menggunakan unite agar dia tergabung jadi satu. Ini ada dua shape ya, ada dua shape, kemudian kita gabung jadi seperti ini. Nah ini udah ada nih lembaran rotinya. Kemudian aku mau ada ketebalan rotinya. Jadi kan rotinya nggak gepeng kayak gini aja. Ini kan kalau menghadap depan itu ya seperti ini sih memang. Jadi cuman nggak ada ketebalan, cuman roti ininya aja yang kelihatan. Nah aku pengen dia tuh agak miring sedikit perspektifnya. Jadi aku mau kasih dia kayak ketebalan rotinya gitu kalau habis dipotong. Jadi aku copy ya teman-teman, Command C atau Control C, kemudian teman-teman bisa Command Shift V teman-teman, V ya, V. Nah kemudian teman-teman geser sedikit, jadi ada dua kayak gini sebelahan. Kemudian teman-teman bisa turunin ke bawah sedikit, sedikit aja, atau digeser lagi terus diturunin lagi boleh, seperti ini nih ya.
Teman-teman kira-kirain aja mau ketebalan rotinya berapa. Semakin jauh teman-teman geser, misalnya sampai sini, rotinya akan semakin tebal teman-teman. Jadi ini dan ini tuh akan menjadi jarak dari rotinya. Seperti ini ya. Nah, aku ganti dulu deh warna belakangnya biar kelihatan. Nah, kelihatan ya? Sudah mulai kelihatan tebal rotinya. Kemudian kan bawahnya ini dia terputus ya teman-teman. Jadi ada gap antara yang warna coklat tua dan warna krem yang di depannya. Aku pengen dia menyatu, pengen bikin dia nggak terpisah seperti ini. Jadi aku mau tambahin pakai pen tool. Kita pakai pen tool, kemudian kita tarik garis dari sini ke depan. Kita sama ratakan saja, dikira-kirain aja teman-teman, sampai menutup si bagian ini. Tapi kan warnanya beda nih. Nah, yang bagian atas ini tinggal kita ke depanin. Jadi yang paling depan sekarang ini. Kalau di layer ini tuh yang di paling atas. Coba kita lihat layernya. Kita buka. Nah, ini dia di paling atas ya teman-teman. Yang kedua itu yang warna krem ini, yang ketiga yang warna coklat. Kita mau yang si coklat ini ada di bagian kedua. Jadi kita tuker, bisa kayak gini, langsung tuker ya. Atau teman-teman bisa, aku undo dulu, teman-teman bisa klik kanan di yang bagian depan, kemudian arrange, bring to front. Seperti itu. Oke, dia udah di atas juga nih. Gitu. Kemudian aku mau gabungin si yang kecil itu dengan si objek yang di belakangnya. Kita pakai shape builder tool, kita gabungin seperti itu. Sudah selesai, gampang ya. Kemudian aku mau bikin highlightnya teman-teman. Jadi kalau roti tawar kan nggak terlalu banyak objek ya di dalamnya, nggak terlalu banyak apa ya, elemen-elemen lainnya. Jadi aku mau langsung aja bikin highlightnya, dan nanti akan ada efek-efek yang lainnya dikit ya, mungkin shadow atau tekstur-teksturnya. Untuk highlightnya aku pengen bikin si level dari rotinya ini lebih kelihatan teman-teman. Jadi aku mau bikin shadow di bagian sini dan di bagian bawah mungkin. Caranya gimana? Aku menggunakan pen tool. Aku mau tarik garis seperti ini teman-teman, sini ke bawah seperti ini. Kemudian aku seleksi yang si shape baru ini dengan yang di belakang, dan aku shape builder tool. Kemudian aku hilangkan, klik option atau alt ya, sampai dia jadi minus seperti ini. Kemudian kita hilangkan. Sudah hilang, kita balikin lagi nih layer ini, pokoknya harus di paling atas ya teman-teman. Kita balikin ke paling atas, bring to front, klik kanan, arrange, bring to front. Kok nggak kelihatan? Iya, karena warnanya masih sama. Kita ganti dulu warnanya. Kemudian kita ganti warnanya seperti ini. Kayaknya masih terlalu gelap, jadi mau aku kurangin opacity-nya ya, mungkin segini atau jadi 60 kali ya, boleh lah segini cukup. Aduh sorry, segini cukup. Kalau teman-teman ngerasa ini warnanya masih terlalu tebal, bisa kita kurangin lagi, mungkin jadi 60 kali ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja selera teman-teman ya. Kemudian aku mau bikin shadownya lagi di bagian bawah. Aku pakai pen tool lagi tetap. Bikin shape baru lagi seperti ini. Kemudian aku select belakangnya. Tekan shift ya teman-teman untuk menyelect kedua objek.
atau teman-teman bisa blok seperti ini. Kemudian shape builder tool, option, minus dulu, baru kita hilangkan yang tidak diperlukan. Kita balikin lagi dia ke depan, warnanya masih gelap, kita samain pakai eyedropper tool ya teman-teman. Kemudian aku mau bikin highlight dari si rotinya. Ini kan udah ada nih shadownya untuk levelingnya. Nah, aku mau bikin highlight si rotinya di bagian kanan. Jadi seolah-olah matahari itu datangnya dari kanan, cahaya datangnya dari kanan ya teman-teman. Caranya gimana? Aku mau copy dulu, Ctrl Z, Ctrl V teman-teman. Terus aku mau doublein aja, jadi 2 kali, Command Shift V. Jadi di sini tuh ada 3 teman-teman, ya ada 3 ya. Kemudian yang paling atas mau aku geser ke samping dikit aja segini. Aku select yang layer keduanya, yang kopian kedua, dan yang ketiga yang aku geser sampai seperti ini teman-teman. Kemudian pakai ini shape builder tool dan kita hilangkan yang tidak diperlukan karena aku butuh highlightnya yang sebelah kanan aja ya. Jadi gini. Kemudian aku kasih warna lebih terang. Agak nyaru ya. Tapi ya memang gitu, highlight kan dia memang lebih terang ya teman-teman. Dan aku mau bikin shadow untuk bagian roti paling depannya menggunakan pen tool lagi tentunya. Aku bikin shape aja di sini. Teman-teman bisa dikira-kirain aja mau seperti apa. Aku bikin seperti ini ya teman-teman. Gini, kemudian aku select yang ini, yang si base roti tawar putih depannya. Shape builder tool, minus, hilangkan yang tidak dibutuhkan. Kemudian warnanya bisa kita ganti. Aku pakai warna ini mungkin. Udah cukup. Atau mau diturunin lagi opacity-nya. Ya lebih kurang segini cukup menurutku. Kalau teman-teman merasa masih kurang boleh diatur-atur lagi. Kemudian aku mau bikin efek roti yang bolong-bolong gitu teman-teman. Jadi kan roti itu nggak mulus doang. Jadi dia bakalan ada yang efek bolong-bolong gitu, bulat-bulat. Nah aku mau bikin menggunakan ellipse. Ellipse tuh kita bikin aja di sini. Misalnya warnanya mau aku ganti jadi ini. Aku bikin ini tinggal di copy aja teman-teman, mau gimana terserah. Lebih kurang seperti ini. Teman-teman bisa naruh, terserah teman-teman mau di mana bolongan-bolongan rotinya, karena nggak ada yang pasti ya bolongannya bakal ada berapa, ada di mana. Lebih kurang kayak gini. Kemudian aku mau buat si outline ya. Jadi rotinya sebenarnya udah selesai nih teman-teman, kelihatan ya, roti kita sudah selesai. Dan aku mau kasih outline karena biar lebih tegas aja dari selektornya. Aku mau kasih outline yang atasnya dulu, yang bagian atas. Aku klik si layernya yang rotinya yang full ya, bukan yang highlightnya, bukan yang shadownya. Aku Ctrl C, kemudian Ctrl Shift V teman-teman. Sudah jadi, sudah di copy. Kita pindahkan, kita hilangkan dulu fillnya nih. Kita hilangkan, kita pindahkan ke stroke. Kemudian kita eyedropper tool, tekan shift dan klik yang warna coklat gelap. Nah dia udah ada, ini kan udah terisi ya stroke-nya. Dia udah ada teman-teman, tapi masih tipis.
Aku mau tebelin. Segini cukup mungkin. Kemudian yang belakangnya juga, sebenarnya dia kan sama aja ya, antara yang depan dan belakang. Kita bisa aja ALT, terus kita copy seperti ini. Bisa aja sebenarnya. Terus kita pindahin ke belakang. Gini. Sebenarnya bisa, tapi mungkin akan lebih mudah dicontohkan kalau aku bikin satu-satu. Jadi kita manual, kita klik yang belakang, kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi teman-teman. Nah, biar jelas ya. Seperti ini. Kemudian karena kita udah punya outline di sini, kita bisa langsung klik aja outline-nya biar dia mengcopy susunannya. Gitu. Kemudian kita klik yang si outline yang depan dan si rotinya. Kemudian kita ke atasin karena ini masih di bagian atas si outline yang belakang. Kita bring to front. Sorry, ininya nggak ke group tadi ya. Kalau nggak, kita bisa ke belakangin teman-teman. Kita kliknya, tapi yang ini, yang si coklat tua ini, yang backgroundnya yang belakang, rotinya yang belakang, sama si shadownya. Kemudian kita klik juga si outline-nya. Sorry. Terus kita ke belakangin, send to back. Si outline-nya ini nggak keklik ternyata. Atau ke belakangin, nah jadi kayak gini. Oke. Sudah jadi deh rotinya. Sekarang tinggal kita group. Kita select semua. Command G. Udah ke grup nih teman-teman. Seperti ini. Kemudian aku mau kecilin. Dan aku mau duplicate. Ctrl C, Ctrl V. Terus aku mau susun. Bikin 2 atau 3 roti boleh. Kita bikin rotian. Nah, jadi deh, kemudian aku mau buat si ada backgroundnya dan juga ada shadow di bawahnya. Aku mau menggunakan rectangle. Kita bikin dulu background untuk belakangnya. Oke, karena dia di bagian depan, kita mundurin. Klik kanan, arrange, send to back. Seperti ini. Warnanya mau aku kasih warna ini misalnya. Atau aku terangin sedikit kali ya. Seperti ini. Aku kasih... aku mau ganti yang ellipse. Ganti ellipse seperti ini. Aku pindahin ke belakang. Mana ellipse tadi ini, aku rata tengahin pakai align, kemudian warnanya aku terangin lebih terang lagi, mungkin seperti ini, lebih kurang. Kemudian aku mau kasih shadow di bawahnya pakai warna gelap teman-teman, lebih gelap lagi mungkin seperti ini, dan selesai. Ini aku tengahin, sip, mantep. Oke deh, udah selesai nih teman-teman. Gimana, bisa kan ngikutinnya step by step pembuatan roti tawar ini? Semoga teman-teman paham ya. Dan kalau masih ada yang bingung atau kelupaan tadi, ke skip bagian-bagiannya, harus bikin yang mana dulu atau harus seperti apa, teman-teman bisa ulang lagi videonya. Bisa di pause dulu videonya sambil dipraktekkan, dibuka 2 layar misalnya, jadi kerjainnya bareng sambil nonton, sambil dipraktekkan juga, biar makin lancar mengerjakannya. Dan semoga dengan terus berlatih, teman-teman bisa makin jago nih bikin vektor-vektornya. Oke deh teman-teman, segitu dulu menggambar selu kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya, dan semoga nanti aku bisa bikin banyak sesi gambar selu lagi biar teman-teman tahu step by step pembuatan vektor itu seperti apa, biar teman-teman bisa berlatih bareng juga bareng aku. Dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan ini, bisa berprogres, bisa terus
terus menjadi yang lebih baik deh skillnya. Semoga videonya membantu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseluruhan video-video lainnya. Dadah!